Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Arab, di mana materinya adalah isim isyarah lil mufrad. Terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa sih itu isim isyarah lil mufrad. Isim isyarah lil mufrad ya. Jadi isim isyarah itu merupakan kata tunjuk untuk menunjukkan posisi suatu benda. Sementara mufrad itu adalah bentuk tunggal. Jadi isim isyarah lil mufrad itu digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda, tapi bendanya yang berbentuk tunggal, bukan jamak gitu ya. Nah, apa saja sih isim isyarah lil mufrad? Yang pertama adalah hadza. Artinya ini ya. Hadza ini digunakan untuk menunjukkan posisi suatu benda, tapi bendanya bersifat mudzakkar atau bersifat laki-laki gitu ya. Nah, sedangkan hadhihi itu menunjukkan posisi suatu benda yang letaknya dekat dengan kita, tapi bendanya itu bersifat muannas atau perempuan gitu ya. Selanjutnya ada dzalika. Dzalika ini merupakan isim isyarah untuk menunjukkan posisi suatu benda yang jaraknya jauh dari kita gitu. Nah, dzalika ini untuk menunjukkan suatu benda yang bendanya merupakan mudzakkar atau bersifat laki-laki. Sedangkan tilka itu isim isyarah menunjukkan suatu benda yang bendanya itu jauh dari kita, tapi bendanya bersifat muannas atau perempuan gitu ya, bersifat perempuan. Oke, langsung saja kita bahas contohnya ya. Yang pertama di sini adalah hadza kitabun. Kitabun ini artinya adalah buku gitu ya. Nah, buku ini posisinya adalah dekat dengan kita, maka isim isyarahnya yang kita gunakan adalah hadza gitu ya. Kenapa kita gunakan hadza bukan hadhihi? Ini karena kitabun itu bersifat mudzakkar gitu ya, atau bersifat laki-laki gitu. Contoh yang kedua ada hadhihi suratun. Suratun ini artinya adalah gambar ya. Karena posisinya dekat dengan kita, maka kita gunakan hadhihi gitu ya. Kenapa bukan hadza? Karena suratun ini bersifat muannas gitu ya, atau bersifat perempuan. Nah, ciri-cirinya adalah diakhiri dengan tak marbutah gitu ya. Maka kita gunakan hadhihi suratun gitu. Contoh yang ketiga ada dzalika qalamun. Qalamun ini artinya adalah pena atau ballpoint gitu. Nah, pena ini posisinya jauh dari kita, maka kita gunakan dzalika gitu ya. Kita gunakan dzalika bukan tilka karena qalamun ini bersifat mudzakkar atau laki-laki. Ya, bisa dilihat di sini kan tidak ada tak marbutah ya. Iya, maka di sini kita gunakan dzalika. Contoh yang keempat, tilka tollasatun. Nah, tollasatun ini artinya penghapus. Ya. Ini karena penghapusnya posisinya jauh dari kita, maka isim isyarahnya yang kita gunakan adalah tilka. Nah, kenapa kita gunakan tilka bukan dzalika? Karena tollasatun ini bersifat muannas gitu ya, atau bersifat perempuan. Nah, ciri-cirinya di sini bisa dilihat ada tak marbutohnya gitu ya. Jadi kalian akan salah jika menuliskannya dzalika tollasatun gitu. Itu salah. Yang betul adalah tilka tollasatun. Oke, contoh yang terakhir ada hadza qalamun. Nah, ini qalamun tadi adalah pena atau ballpoint ya. Nah, karena ballpointnya posisinya dekat dengan kita, maka isim isyarah yang kita gunakan adalah hadza gitu. Qalamun adalah bersifat mudzakkar gitu ya, maka sudah tepat kalau kita gunakan hadza
gitu ya. Kalian akan salah apabila kalian menggunakan hadhihi qalamun, itu akan salah. Karena hadhihi itu untuk muannas, sementara qalamunya ini adalah mudzakkar gitu ya. Jadi sudah tepat kalau tulisannya adalah hadza qalamun gitu. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik.